Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Rahmat dengan NIM 2106037. Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pertemuan 4 atau L4. Yang pertama itu indikator yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministic finite state automata atau DFA ya. Untuk cara mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler, yang perlu diperhatikan adalah aturan dari bahasa reguler atau regular grammar, yang mana aturannya yaitu ruas kiri memiliki maksimal satu simbol non-terminal, atau si alpha jumlah karakter alpha kurang dari sama dengan si karakter beta. Jadi yang sebelah ruas kiri ini kurang dari ruas sebelah kanan. Jadi karakternya itu harus lebih kecil atau sama. Kemudian yang keduanya itu ada alpha adalah simbol non-terminal tunggal atau alpha harus satu variabel. Jadi si alpha-nya itu yang ruas sebelah kiri itu harus memiliki satu variabel. Dan yang ketiga itu beta terdiri dari terminal. Jadi si betanya ini terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel. Maksimal variabel yang harus ada itu adalah satu. Jadi maksimal satu variabel dan ditempatkan di posisi paling kanan si variabelnya itu. Kemudian, jika semua aturan itu terpenuhi, maka bahasa tersebut dikatakan sebagai bahasa reguler dan dapat menggunakan otomata jenis finite state automata. Untuk contoh otomata ini yang diperintahkannya itu jenis determinate finite state automata atau disingkat dengan DFA. Untuk aturan dari DFA yaitu suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi aturannya itu state-nya itu harus ada satu gitu, jangan ada dua di state-nya itu. State-nya itu harus memiliki satu. Kemudian jangan ada yang kosong gitu state-nya itu. Jadi misalkan seperti ini ya, yang kalau dari contoh. Nah, dari contoh seperti ini. Jadi si state-nya ini harus ada satu, yang ini itu harus ada satu. Kemudian si state ini itu tidak boleh kosong, tidak boleh berhenti gitu. Seperti itu ya. Kemudian untuk contohnya itu yang saya buat itu seperti ini ya untuk otomatanya. Ini A, kemudian B, C, D. Saya buat membentuk seperti ini, kemudian saya membuat ininya ya, si tabelnya, karena untuk mempermudah, tapi bisa sih tidak juga. Untuk mempermudah melihat state yang ada gitu ya. Jadi kita satu ini A dimulai dari state awal itu A ke 0, A inputan 0 itu kan D yang ini berarti. Kemudian A inputan 1 sama dengan B. Kemudian B inputan 0 sama dengan C. Ini sama seperti ini ya. Ini gambarnya. Jadi kalau ini B berarti ini B inputan 0 C. Nah ini ya. Kemudian B inputan 1, maka A ini nih inputan 1, ini A. Seperti itu ya. Ini state akhir. Jadi yang dilambangkan dengan tanda panah itu state awal, dan yang dilambangkan dengan tanda bintang atau asterik itu state akhir. Ini uraiannya. Jadi dalam pembentukan ini otomata ini kita bisa membuat gambar otomatanya, kemudian tabel dari tabelnya, dan juga uraiannya gitu. Yang key ini sebagai variabelnya, kemudian ini sebagai terminalnya atau inputan. Ini deltanya si dari ininya ya, kemudian ini S-nya itu A itu state awalnya itu di A, kemudian si F ini state akhir
State akhir itu menggunakan kurawal karena dalam state akhir itu tidak selalu satu state akhir gitu, ada kemungkinan dua gitu ya. Untuk bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua soalnya itu bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Kemudian buatkan contohnya minimal 5 string baik yang diterima maupun ditolak. Jadi masing-masing 5 string yang diterima dan ditolak minimalnya itu. Jadi untuk cara kerja membaca suatu string pada DFA sama caranya seperti membaca string pada FSA dengan melihat atau memperhatikan inputannya, kemudian menyusun menjadi sebuah string. Jadi inputan itu yang ini nih, yang si sigma itu, yang sigma ini, sigma 0,1. Nah, kita perhatikan itunya atau melihat itunya. Jika karakter terakhir pada suatu string berada pada state akhir, maka string itu akan diterima, dan jika karakter terakhir pada suatu string tidak berada pada state akhir, maka string itu akan ditolak. Seperti itu ya untuk keterangan string diterima atau ditolaknya. State inputan itu yang ini nih, inputan 0,1 yang ini nih, yang di sininya ya, kalau di gambar otomatanya. Kalau di sini ini, kalau di tabel seperti itu untuk inputannya. Ini saya merujuk yang string DFA yang diterima, ini merujuk pada soal nomor sebelumnya. Kan ini misalkan ini 10, ini yang diterima 10, maka ini 1, ini dari pada ini string awalnya state awalnya itu di A, maka 1 ke B, kemudian ke 0, maka ke C. Nah, ini kan berada di state akhir, maka ini diterima. Kemudian yang kedua 1 1 0. Jadi 1, kemudian balik lagi ke 1, ke B, ke A lagi, kemudian ke B lagi, dan ke 0. Nah, ini diterima ya. Ini soalnya akhiran karakter stringnya itu berada di state akhir. Dan ini 0 1, ini 0, ini 1, ini kurang jelas gambarnya, seperti ini tuh 0 1. Ini 0, ini 1, ini seperti itulah gambarnya. Kemudian ini 0 0 1, ini 0 0 0 dari A ke D, balik lagi ke A, balik lagi ke D, langsung ke C. Jadi akhiran state akhirnya itu berada di state akhir gitu. Akhiran karakter stringnya itu harus berada di state akhir untuk terpenuhi. Kalau untuk yang tidak dipenuhi, yang ditolak ini, misalkan kita contohnya ini 1 1, ini 1, ini A ke B 1 kan ya, ini inputannya 1, kemudian ke 1 lagi gitu, ke A lagi, maka state berhentinya itu di A, berhenti di A, dan akhirnya tidak terpenuhi karena harus berhenti di C agar diterima gitu, bukan tidak ditolak atau tidak diterima gitu ya. Kemudian ini 1 1 0, ini 1, ini ke 1, ini ke ini 1, kemudian 1 ke 0. Nah, ke sini berarti ya ke D, berarti akhirannya di D yang ini. Yang ini di D. Kemudian yang ini 0 0 1 1, ini 0 0 1 1. Misalkan dari ini A ke 0, kemudian ke 0, ke 1, balik lagi ke 1, berarti akhirannya di A ini ya, nomor 3. Kemudian yang nomor ini 0 1 1, ini 0 1, balik lagi 1 ke B, berarti yang di sini ya. Nah, ini 0 1 1. Kemudian yang ini 1 1 0 1 0. Berarti ini ke sini 1, ini ke sini 1, kemudian ke 0, kemudian ke 1, kemudian ke 0 di sini berarti ini. Di B berarti ini ya. Si string ini di B. Untuk pembacaannya seperti itu ya. Mungkin penjelasan seperti itu. Dan untuk aturan FA juga tadi ya, tidak boleh ada dua ini ya. Ininya untuk yang si inputannya itu bukan inputan. Nah, yang ininya itu tidak boleh ada dua, yang hasilnya itu, yang hasil dari inputan itu tidak boleh menjadi dua. Misalkan D B, misalkan A 0 itu D, A 0 itu berarti A 0 itu kan D. Nah, di sini juga membuat 0 jadi koma 0 gitu.
maka B. Jadi kan nolnya tuh jadi di D dan di B, maka itu tidak boleh gitu. Seperti itu. Dan si ininya juga jangan kosong gitu. Sekian ya penjelasannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Tolong tuh dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.